kita upayakan ini bisa konsisten, bisa istiqomah. Karena sebaik-baiknya perkara, afdolnya sesuatu itu adalah yang dilanggengkan, yang diistiqomahkan, walaupun walaupun cuma sedikit. Amalan kalian sedikit, yang dilanggengkan itu menjadi senjata yang ampuh, menjadi senjata yang utama. Karena istiqomah itu afdalu min alfi karom. Al-istiqomatu afdalu min alfi karom. Istiqomah lebih utama, lebih baik daripada 1000 karomah. Yang diistiqomahkan yang baik-baik. Jangan ngantukan tidur istiqomah. Misi ngono iku jadi istiqomah ke. Seneng guyonan, gojekan. Bodoh sekolah istiqomah wajar. Sering melanggar istiqomah. Yang seperti itu jangan pakai kata istiqomah, harus menggunakan taubatan nasuha. Kedua kalinya, salawat beserta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Allahumma amin. Yang ketiga kalinya, kami mendoakan kepada anak sekalian yang ikut serta hadir mengikuti seluruh kegiatan, khususnya di Malakam ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginannya, kebutuhannya, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, orang tuanya juga senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang lapang, yang sakit diberikan kesembuhan, yang punya utang bisa lunas. Kencang itu loh, urusan utang piutang. Lunasi nggak dilunasi, nggak lunas, melunasi bakal lunas. Tapi mudah-mudahan wasilah kita berpikir, kita istighosah, minta kepada Allah dengan keyakinan. Kita orang yang beriman yakin ya, pasti ada jalan keluar, pasti Allah akan memudahkannya. Anak-anak sekalian, santri putra dan putri rahimakumullah, ini tadi mohon maaf ya, datang terlambat perjalanan kantor ibu ya ke seperti banyak, pulang menjelang maghrib dan perjalanan karena gelap dan tidak bisa ngebut, padat jalannya juga sebagian jelek. Dan situ ada yang bisa kita petik hikmahnya. Di perjalanan malam kalau kita tidak bawa lampu ya, mobil itu nggak menggunakan lampu ya terang ya, yang tajam, jalannya unak-unak, tapi unak-unak, alon-alon, dan itu Upin dan Ipin itu kayak jalan kura-kura dibandingin kalau kelinci disalib. Itu gambaran sebuah ilmu. Ilmu itu diserupakan dengan lampu. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Seandainya kita berjalan di kegelapan malam ya, apa dari segitu banyak
mobilnya nggak ada lampunya, apa otomatis nggak berani berjalan, karena kalau nekat berjalan resikonya sangat tinggi, padat kendaraan, mereka sedikit bisa nyenggol pantat. Ya, kalau pantat ayam atau sapi masih empuk, pantatnya tergandeng. Pilih perjalanannya besok pagi. Ini menandakan bahwasanya pentingnya sebuah ilmu yang kalian bawa. Kalau kalian bawa ilmu pulang ke masyarakat, nanti bawa obor, bisa menerangi kegelapan dirinya, keluarganya maupun masyarakat. Tergantung lampu kalian masing-masing. Kalau belajarnya tidak maksimal, nggak tenanan di pondok, lampu cilik lampu korek jelas ya, korek api gitu, sakmono. Iku sobo madani sak umahnya kurang, paling satu kamar aja masih agak gelap. Di jalan raya, apalagi ke jalan tol nggak wani. Di atas saya lagi rodo rajin sedikit, sekali lilin dan bagaimana kaya lampu 5 watt, terus padang sampai 10 watt, sampai 100 watt, tergantung ilmu kalian yang kalian dapatkan di pesantren. Semakin ilmunya banyak, wattnya juga akan banyak, daya kekuatannya akan tinggi. Jadi yang diharapkan para anak sekalian ya, para pelajar, para santri bisa menularkan, mengamalkan ilmu di masyarakat, bisa menerangi kegelapan. Jangan sampai belum dapat apa-apa ya. Lampu si redum si libriak balik, numpak motornya ngebut. Itu mengkhawatirkan, membahayakan dirinya, keluarganya dan orang lain. Kemudian lampu ini bisa menembus perjalanan berkilo-kilometer, puluhan kilometer kita, walaupun daya kita bawa. Lampu sorot kita itu ada sekitar 10 meter. Kalau kita konsisten terus jalan terus, maka akan terbelah, akan sampai tujuan walaupun kita menempuh perjalanan sampai 10 maupun ratusan kilometer. Kalau kita mau berusaha terus, bisa mencapai tujuan kita. KKS berapa kilometer? KKS sudah pulang. Ini perjalanan ini 1 kilo. Naik apa? Naik pesawat apa naik kuda? Naik bis? Naik buruk ya? Ini buruk himah. Itu perjalanan. Jadi ini juga bisa berikan inspirasi. Dulu apa sering kesana kemari, ada tulisan di atas apa tukang fotokopi. Perjalanan 1000 km dimulai dari 1 langkah. 1 langkah kaki. Ini yang bawa mobil ya berarti 1 putaran roda. Kalau menggunakan kendaraan hewan atau binatang ya 1 langkahnya sapi atau kuda atau jarikan kok buruk.
Jadi apa yang kita tuju akan sampai juga. 1000 kilometer selangkah demi langkah akan sampai. Ini saya kaitkan lagi dengan masalah pendaftaran ibadah haji. Jadi masa tunggu itu sangat-sangat lama. Selama apapun ya, kalau kita sudah daftar, kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang ya, akan sampai juga. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya akan terlewati juga. Dulu Abah nunggu itu sekitar 12 tahun. Saat itu ya, karena masa tunggunya waktu itu 10 tahun, sangat lama betul ya. Tapi setelah dilewati ya, Allah berikan kesehatan, berikan umur panjang ya, terlewati juga, terasa sebentar. Ini kadang orang banyak yang mundur daftar haji karena mengangan-angan waktunya sangat lama, jadi banyak yang diambil kembali uang. Apakah boleh? Ya, sangat boleh sekali, karena yang antri banyak sekali. Memang yang butuh belum, bukan. Dikiranya yang butuh ibadah kalian adalah Allah. Ada banyak dari cerita-cerita kawan ya, punya kesempatan, punya peluang disia-siakan. Ya alasannya haji itu panggilan Allah, saya belum merasa terpanggil. Itu kaitannya tadi kembali ke keimanan. Ada yang tinggal menggantikan orang tuanya meninggal, itu kan tinggal berangkat saja. Bukannya diiyakan ya, tinggal berangkat, malah tidak mau berangkat. Justru uangnya diambil, katanya untuk modal usaha. Orangnya cerita pada saya, ya sempat merasa ketun juga akhirnya. Ada lagi itu udah dapat bonus dari perusahaannya. Suami istri berangkat, kalau dirupiahkan 150 juta, nanti itu kalau 150 juta sudah plus sangunya. Berangkat gaji tahun ini itu sekitar 56 juta. Kalau dapat 150 juta sudah suami istri itu tidak jadi berangkat karena ada masalah keluarga. Banyak sekali yang sudah diberikan kemampuan tidak menjalankan. Kalau yang imannya kuat tidak peduli. Banyak di antara mereka yang orang yang tidak mampu bisa pergi haji. Ada yang dari tukang becak, sayuran, jual sayuran. Yang tahun ini barang apa itu ada marbut masjid agung, Masjid Taqwa Metro. Itu beliau namanya Kang Ajis. Mungkin ini Ajis. Mudah-mudahan Kang Ajis kayaknya juga ada ketularan ya. Ketularan haji ini orang ketularan panui. Beliau masih bujangan ya, Ajis masih bujang kedua. Masih bujang, kerjanya ngurus masjid, bersihkan masjid, pokoknya ngurus sarana fasilitas yang diperlukan untuk ibadah supaya orang ibadahnya bisa khusyuk. Kalau nggak ada yang adzan ya adzan. Ajis gelem adzan orang Ajis pondok. Belum untuk gelem adzan kafe, orang gelem adzan itu ya diadzani. Ya santri bukan orangnya tanya diadzani, kuping tengene dikomati kuping kiwa. Orang tangi ya dia kebangetan ya.
itu beliau masih bujang, rumah pun belum punya, tapi bisa berangkat haji lewat jalur usaha. Usahanya dengan mengikuti seleksi tes. Ini umum ya, semuanya bisa ikut. Karena saya tanya waktu itu beliau di samping saya ngobrol-ngobrol, sampai wis tahu haji orang mas di pendamping haji. Dia Pak belum sama sekali. Jadi kalau santri yang punya keinginan bisa ikut seleksi. Kalau pengen hajinya cepat, nanti pulang haji dapat gelar Haji Abidin. Haji Abidin atas biaya dinas atau biaya pemerintah. Ya nggak apa-apa, yang penting sudah berangkat haji itu pun dengan usahanya sendiri. Ada juga yang sudah pegawai Kemenang ikut tes nggak lulus, ada juga dan banyak karena seleksinya sangat ketat. Itu yang jalur petugas pembimbing haji itu mempersyaratkan harus sudah pernah haji, sudah berpengalaman. Tapi kalau yang pendamping saja itu tidak harus pernah pergi haji. Yang penting kalian ikut seleksi, tes yang lulus bisa pergi haji. Jadi kalau kalian misalkan jalur reguler itu sangat berat, itu ada alternatif. Yang penting jangan haji yang ikut travel abal-abal, itu sangat membahayakan ya. Ini sekarang banyak menjanjikan ya berangkat haji hanya 200 juta ya. Dan kalau haji Furoda yang masuk berangkat itu bisa 400 jutaan. Tergiur dengan pengen cepat berangkat, pakai visanya bisa ziarah dan bisa kerja. Akhirnya ketahuan petugas, baru sampai ya belum sempat terbang, masih di Indonesia sudah dipulangkan. Kalau ketahuannya di Mekah lebih gawat lagi, di sana kena denda sekitar 400 jutaan, belum nanti kena bisa ditahan. Itu jangan sampai ikut yang ilegal. Dan untuk daftar haji ini bukan semata-mata dengan alasan panggilan Allah. Kalau kita nggak mendaftar ya kapan dipanggil? Orang tahu daftar jadi dipanggil. Ini hal yang hampir mustahil, kecuali ada keajaiban. Itu tadi nggak pernah daftar, lewat jalurnya bisa dengan jalur pendamping tugas. Dan haji ini tadi selain tadi marbut ya, ada juga memang yang rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka ya. Ada cerita di daerah Bogor, sebelumnya beliau pengen haji, cuma ditanya kapan sampai haji, gak punya uang. Kalau saya pergi haji berarti kalau ada duit turun dari langit, saya akan pergi haji. Dan ternyata yang menjadi harapannya, keinginannya dikabulkan. Apakah duit saat karung turun? Tidak begitu ya. Jadi Allah selalu berikan perantara-perantara. Walaupun toh Gusti Allah yang mampu, dia misalkan dipakai duit saat karung, taruhlah di depan kita ya, masih istighosah, masing-masing dapat duit sak karungan dino, sak karungan sak tas. Itu apa bisa, tapi caranya tidak seperti itu. Harus pakai usaha. Itu yang jatuh itu bukan uang dari langit, tapi batu meteor. Di Bogor itu pernah viral. Nibani umah ini. Jadi tibani umah, jangan nibani das di lumayan. Nibani gede ya, sama. Dan itu ternyata diselidiki benar-benar batu meteor asli dan ada yang berani membeli mahal. Akhirnya dari itu dijual, dapat uang untuk daftar haji. Ini ceritanya Pak Haji Sandro ya, pegawai Kemenang Metro yang petugas pembimbing manasik haji, dia menceritakan itu ya, karena beliau asli orang Bogor.
Itu banyak jalan. Dan bagi orang yang beriman haji karena merupakan rukun Islam yang kelima ya, jadi harus berbagai upaya dilakukan. Kalian semua kalau orang tuanya mampu ya, bisa kita didaftarkan haji. Di pondok tirakat ya. Pak Bu, sanggup nggak usah kakek ya. Sebulan misalnya uang jajan 1 juta dikurangi aku rela 1 bulan 1.000 ya, sehingga 100.000 kok nyelengi daftar haji nabung. Ada yang siap hidup 100.000 jajan sebulan. 100.000 dispanin sampai paling seminggu teh. Kalau benar-benar niat ya bisa diwujudkan. Yang penting dapat porsi dulu 25 juta. Apa sendiri alhamdulillah ada kelebihan rezeki ya. Anak baru papa Mas Haki itu didaftarin tahun 2022. Waktu itu sekitar 20-an tahun ya. Mungkin kalau berangkat ya tahun 2040 sekian. Jadi harapannya itu suatu hadiah yang sangat istimewa daripada memberikan tanah, berikan mobil, rumah mewah. Bagi saya itu melebihi dari segalanya. Walaupun saya ngobrol dengan orang lain ya, di orang lain juga, haji itu bagi yang istiqomah sudah mampu. Kalau anak-anak belum mampu ngapain dihaji? Itu ada yang berpandangan seperti itu ya. Tidak masalah masing-masing. Tapi kalau kita ada ya, itu hadiah yang paling besar, akan dikenang selamanya, punya nilai dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini apa cerita saja terkait haji karena nanti minggu depan ya, apa sudah berangkat berarti Sabtu ya. Ini Sabtu yang akan datang apa berangkat. Nanti mohon doa dari anak-anak sekalian ya, kalau nanti misalkan ada acara khusus mungkin di malam Jumatnya ya. Malam Jumat apa berpamitan secara resmi dengan ibu. Kalau misalkan tidak ada waktu ya di malam ini saya sampaikan ya. Kemudian juga tentunya apa nanti lama ya, kurang lebih 40 harian dari tanggal 10 nanti pulang. Kalau lihat jadwalnya ya 10 berangkat, kembalinya di tanggal 22 Juni. Sudah masa liburan kurang lebih 43 hari. Dan selama itu harapannya anak-anak sekalian menjaga kedisiplinannya, tertibannya, karena di bulan ini juga bulan Mei ada kegiatan ziarah. Kami mohon juga para ustadz, para pengurus yang tidak ikut berziarah bisa mengkondisikan pesantren, jaga malam, diaktifkan kembali, keamanan diperketat, hati-hati parkir kendaraan. Jadi jangan sampai terulang lagi ada kendaraan, ada kehilangan di pesantren, ada orang lain masuk bebas. Yang putra itu benar-benar berhati-hati, pulang pergi gerbang selalu ditutup. Jadi anggap saja itu adalah amal soleh kalian. Jadi boleh jadi ya, dengan amalan yang kecil Allah ridho, Allah suka, itu bisa menjadi perantara kalian sukses, kalian diridhoi oleh Allah. Jadi jangan menyepelekan pekerjaan yang kecil. Untuk pintu ya, ambil sampah plastik. Jadi kalau menjalankan ketaatan itu bukan akan merendahkan kita. Semata-mata itu adalah perintah agama, ajaran di agama. Karena sepatut dengan iman kita tahu semua kebersihan sebagai daripada iman. Memuti sampah yang isor putra ini, kerang-kerang isor banyak sampah-sampah.
Tapi apa, ngambilin mengutin sampah-sampah plastik ya. Ya hanya kotor saja, dicuci ya hilang. Jadi itu punya nilai yang sangat luar biasa. Ceritanya Mbah Yai Abdul Hanan, Wagian, menjadi kiai besar. Beliau terkenal pada pesantrennya didatangi yang ngaji itu para bukan santri-santri saja kelasnya, tapi banyak juga dari para kiai sudah punya pesantren, termasuk Mbah Yai Ngaliman Marzuki, masuk pada pesantren dari Sapaat Kota Gajah. Beliau pernah mengaji di sana. Ada tamatan-tamatan pesantren dari berbagai macam. Ngalimnya, kesolehannya sangat terkenal. Jadi banyak orang-orang yang tabarukan dan tafaulan mengambil ilmunya, mengambil barokahnya. Usul punya usul ya. Ketika nyantri beliau, pekerjaannya yang dianggap orang lain dianggap kerjaan rendah. Kerjaannya tukang bersih-bersih, tukang sapu, tukang isi jadi. Apa mendengar cerita ini dari guru saya di pondok pesantren ya, beliau Ustadz Maksum ya, murid beliau langsung yang muridnya di Kewakilan. Kerjaannya dari tukang bersih-bersih. Jadi jangan sepelekan ya, santri-santri yang rajin tanpa malu-malu, tanpa gengsi memunguti sampah di selokan, di paritan. Minimal kalau tidak bisa seperti itu, buang sampah pada tempatnya, jangan pada temannya. Jadi banyak jalan menuju Roma, menuju cita-cita kalian. Ada yang tirakatnya, riadonya ketika di pesantren, kalau kita ikut Mbah Yai Abdul Hanan ya, itu tadi ngabdi bersih. Ada yang banyak sekali ngabdi ngurusi ternak ini, ada yang ngabdi masak dan lain sebagainya. Dan ngabdi itu tidak harus resmi. Pokoknya kalian semuanya punya kesempatan, punya peluang untuk ngabdi-ngabdinya dengan cara apa ya? Yang sifatnya umum, menjalankan tugas piket itu bentuk pengabdian. Nek ngabdi jenengan aja diniati bantu guru nih, bantu ustadz, bantu pengurusnya, diniati khidmah karo Gusti Allah. Karena khidmah karo guru, karo ustadz, kudu karo khidmah karo Gusti Allah. Jadi niatnya lillahi ta'ala. Kalau niatnya karena dioprak-oprak ustadz gurunya, nanti kalian timbul tidak ikhlas karena keterpaksaan. Dan perlu diingat bahwasanya kita hidup di dunia tujuannya untuk apa? Allah menciptakan jin dan manusia untuk apa? Ini sih ayatnya apa? Dan ayatnya apa coba? Jis apa jis? Gimana dulu? Orang situ makan haji. Apa ayatnya? Perintah Gusti Allah. Jin dan manusia dijadikan untuk apa? Tujuan untuk menciptakan jin dan manusia untuk apa? Ayatnya lengkap juga. Ini sing apa? Baju ustadz itu, santri itu sih. Ustadz. Wama walatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Gusti Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk ibadah. Jadi kan ditugaskan untuk ngabdi. Tapi fakta di lapangannya, pengennya mau dilayani Gusti Allah. Kalian mintanya semua keinginan dipenuhi. Padahal tujuannya Allah ya, kita harus mengabdi, memenuhi, melayani apa yang Allah perintahkan. Kita terlena sering mengikuti apa kehendak kita, keinginan kita. Padahal kalau kita Islam menjadi orang Muslim,
Muslim berarti orang yang pasrah, orang yang tunduk pada Allah, taat pada semua perintahnya, ikuti kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi di dunia ini kita lebih utamakan mengikuti kehendak-kehendak atau keinginan-keinginan perintah-perintah Allah, bukan kehendak-kehendak kita. Kalau sudah pegang prinsip ini, kondisi apapun kita lebih mengutamakan apa yang Allah kehendaki. Allah dalam hal ini kehendaknya bagaimana? Kalau lagi dengar suara azan, dengarkan azan, kemudian segera bangun karena tidak ada pekerjaan yang lebih utama selain sholat. Setelah mendengar azan, kehendak kita pengennya turun, tidur, layah-layah, dolanan bal, tanggung, sampai maghrib turun ngatus. Itu keinginan-keinginan kita, kehendak kita harus kita kalahkan karena kita hidup untuk memenuhi kehendak Allah. Jadi tugas kalian adalah penuhi kehendak Allah di dunia, maka apa yang menjadi kehendak kalian di dunia akan Allah penuhi di akhirat. Jadi di dunia ini tugas kalian adalah bekerja, hasilnya gajiannya panennya kuning di akhirat. Orang itu kebanyakan pengennya yang instan, spontan, berkecuali oleh bayaran. Ini dikon milih berkah atau rupiah ya, lebih memilih rupiah. Umumnya uang, bagus keluar berkah. Aku rupiah itu duit saya kena kau tuku apa jelas. Kalau disuruh milih mobil di dunia dengan sepeda di akhirat, banyak memilih apa? Mobil, benar ya? Umumnya orang jelas pilih mobil-mobilan, mobil beneran. Beneran, tapi ini bahasa cilik kon milih ya, milih mobil-mobilan. Kalau mobil tenanan pilih mobil-mobilan. Kalau anak kecil. Tapi kalau mobil-mobilan ini adalah bernilai akhirat, bener bocah sih lebih milih mobil-mobilan sing bernilai akhirat. Artinya mobil ini dimiliki selamanya. Tapi kalau mobil beneran di dunia itu hanya kita miliki selama di dunia saja. Makanya kita beramal ya, beribadah, berbuat kebaikan jangan semata-mata untuk dunia saja. Kita lebih utamakan akhirat kita, karena akhirat bersifat kekal, langgeng dan abadi. Dunia adalah sebatas usia kita, atau sebatas kita mampir minum, mampir berteduh, hanya sejenak. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, yang mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.